Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharain amin. Qala kitabus siyam. Kitab atau bab yang membahas tentang puasa. Asyamu huwa lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa, atau kita sering menyebutnya secara etimologi ya, adalah al-imsak, menahan diri. Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Karena sebagaimana kita ketahui, kata puasa juga di dalam Al-Quran itu digunakan bukan hanya tentang puasa kita sekarang. Misalkan sebagaimana dalam surat Maryam ayat 26, ketika Sayyidah Maryam itu berkata, "Inni nazartu lirrahmani sauma." Maka disebutkan oleh beliau, "Falan ukallimal yauma insiya." Allah SWT berfirman, ini tentang ucapan Sayyidah Maryam ya, bahwasanya sesungguhnya aku bernazar berpuasa. Inni nazartu lirrahman sauma, berpuasa. Puasa di sini disebutkan falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi secara bahasa puasa artinya menahan. Seperti itu ikhwan. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya asyamu huwa lughatan. Sebetulnya secara bahasa kita sebutnya begini ikhwan, asyamu huwa fil lughah al-imsak. Ini disebut sebagai mansubah binaz'il khafid atau mansub ala naz'il khafid. Jadi dibuang, dia mansub karena dibuang huruf jarnya. Begitu ikhwan. Yang pernah belajar nahu mungkin pernah mendengar itu ya. Wa syar'an au wa fi syar'i gitu ya, wa fi syar'in, secara istilah, secara syariat, atau kita nyebutnya secara istilah atau terminologi, puasa adalah imsakun anil muftiri ala wajhin makhsusin. Secara syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan tata cara khusus. Nah, ini dia yang kita pelajari. Dengan tata cara tertentu. Nah, ini bisa kita lihat juga ya, ikhwah, di dalam kitab Majmu' Syara' al-Muhadzab karya Imam Nawawi. Beliau berkata, imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Imam An-Nawawi berkata, puasa itu menahan diri dengan cara yang khusus, dari sesuatu yang khusus, pada zaman yang khusus, dan dari orang yang khusus. Seperti itu. Nanti kita bahas misalkan, menahan diri secara khusus, artinya bukan hanya menahan diri saja, ada rukun dan syaratnya gitu. An syai'in makhsusin, dari sesuatu yang khusus. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita tinggalkan, itu perkara yang membatalkan puasa. Fi zamanin makhsusin, pada waktu yang khusus atau waktu tertentu gitu ya. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu kita berpuasa. Min syakhsin makhsusin, dan dilakukan oleh orang tertentu. Seperti itu. Kemudian beliau berkata, yakni Imam Nawawi, wasiyamu ruknun islamiyun tahdzibun. Puasa adalah rukun Islam yang bersifat tahdzib, mendidik. Faradahu ta'ala liyutaqarraba ilaihi bitakhalli anis syahawat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa agar seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melepaskan diri dari syahwat.
Fatazkun nufusu wa tataraqqa. Maka jiwa menjadi suci dan juga meningkat derajatnya gitu ya. Wa tata'addaba bitarki mutaba'ati syaitani wal hawa. Kemudian juga jiwa kita tentunya lebih beradab dengan meninggalkan mengikuti syaitan. Juga meninggalkan mengikuti hawa nafsu. Fatazdada minat taqwa. Sehingga apa? Sehingga ketakwaan semakin bertambah. Maka disebutkan kan ikhwah, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya kita bertakwa. Ya. Kalau kita sudah puasa tapi tidak bertambah ketakwaan kita, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan puasa kita. Seperti itu. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan, satu, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan syahwat. Itu yang pertama. Kalau kita puasa tapi masih mengikuti syahwat, berarti kita sudah gagal. Oke, dari subuh sampai maghrib kita menahan rasa lapar dan haus. Hanya itu saja. Tapi syahwat yang lain tidak kita cegah. Gitu ya. Maksudnya syahwat yang buruk. Berarti kita sudah gagal dalam mendidik diri kita menggunakan puasa. Kemudian yang kedua adalah disebutkan tadi oleh Imam Nawawi, mensucikan jiwa kita, meninggikan derajat. Seperti itu ya, itu dampaknya. Kalau kita gagal mencegah syahwat kita, hawa nafsu kita, maka itu yang terjadi. Apa? Jiwa kita tidak menjadi suci dan tidak diangkat derajat kita. Yang kita dapatkan hanya apa? Rasa lapar dan haus. Dan itu sangat disayangkan. Maka dari itu, alhamdulillah kita sudah mendapatkan info bahwasanya puasa hari Kamis. Berarti Rabu malam Kamis besok kita tarawih. Kita siapkan diri kita. Jangan sampai kita berpuasa hanya rasa lapar dan haus saja. Kita siapkan dengan cara ya belajar seperti ini. Kemudian kita bisa tahu apa sih yang harus saya tingkatkan. Seperti itu. Jangan sampai kita berpuasa hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Harusnya begini ya, ikhwah. Yang tadinya kita temperamental, dengan berpuasa kita bisa lebih mengontrol atau mengendalikan diri kita. Yang tadinya gampang nangis, galau dan lain sebagainya, tidak jelas, tidak terkontrol hawa nafsunya. Harusnya dengan puasa kita bisa mengendalikan itu semua. Harusnya. Seperti itu ikhwah. Kita lanjutkan. Wal aslu fi wujubihi. Ini kita kembali ke kitab. Ini Fathul Alam. Qala Syekh Zakaria Al-Ansari. Wal aslu fi wujubihi qabla al-ijma'i ma'ayati ayah. Dan asal diwajibkannya sebelum ijma' para ulama adalah ayat ini Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam. Adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun lengkapnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ikhwah, kita pernah bahas perbedaan antara ya ayyuhalladzina amanu atau alladzina amanu dengan al-mu'minu. Di dalam Al-Qur'an Allah ketika menginfokan gitu ya, memberi kabar tentang orang mukmin itu ada dua. Kadang menggunakan fiil, yakni alladzina amanu, dan kadang menggunakan kata mukmin. Menggunakan ini Al-Fakir belajar dari Guru Fakir, Ustadz Burhan Ubaidillah, beliau mengatakan alladzina amanu berarti yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman secara umum. Baik orangnya itu keimanannya kuat
ataupun tidak, tanpa syarat gitu ya ikhwah. Alladzina amanu. Pokoknya selama dia mengaku beragama Islam, beriman pada Allah, maka wajib puasa. Dan kadang juga Allah menggunakan kata al-mu'min. Tapi al-mu'min itu ikhwah, sebagaimana di dalam surat al-mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kalau menggunakan kata mukmin, tandanya bukan hanya mukmin yang biasa-biasa saja, bukan hanya orang beriman biasa-biasa saja, tapi ada syarat-syarat tertentu. Nah, orang yang beriman, syarat-syarat yang imannya betul-betul kuat sehingga bisa masuk surga Firdaus, itu sudah Allah spoiler ikhwah, sudah dikasih tahu di dalam surat Al-Mu'minun. Silahkan nanti dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu sudah diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada khobar atau ada riwayat wa khobar bunyal islamu al khamsin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyal islamu ala khamsin. Islam itu berdiri gitu ikhwah, didirikan atas 5 perkara. Lanjutan hadisnya, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti limastata' ilaihi sabila. Ini juga tercantum dalam hadis arba'in ya. Islam itu didirikan atas 5 perkara, atau kita nyebutnya rukun Islam gitu ya, ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, itulah dalil diwajibkannya puasa. Jadi jangan sampai kita yang mampu melaksanakan puasa tidak melaksanakan puasa. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita masuk hadis yang pertama. Tapi kita akan masuk pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Al-Fakir akan sampaikan hadis musalsal bil awaliyah ya, bagi yang baru pertama kali ikut ya. Hadis musalsal awaliyah adalah hadis yang pertama kali didengarkan gitu ya, dari seorang murid, dari guru kepada muridnya. Sebentar ya, ikhwah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang pertama kali didengar gitu ya, ikhwah. Bagi yang sudah sering ikut kajian Al-Fakir khususnya hadis, pasti sering mendengarnya ya, ikhwah ya. Wabisanadil mutasil ila Sufyan bin Uyainah bahwa awalu wa ilahi intaha at-tasalsul an Umar bin Dinar al-Makki
an Amr bin Dinar, an Abi Qabus maula Abdul bin Umar, an Abdullah bin Amr bin Al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wa fi ba'd riwayah yarhamkum man fis sama. Itu adalah hadis musalsal bil awaliyah. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk hadis yang pertama dalam kitab Fathul Alam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kita baca dulu matan hadisnya ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqaddamu, nanti kita bahas ya per kalimatnya insyaallah. Janganlah kalian dahulukan Ramadan, jangan kalian dahulukan bulan Ramadan bisaumi yaumin wala yaumin, dengan melaksanakan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali kalau ada seseorang gitu ya, ada seseorang yang sudah memang, ini maknanya ada 2 nanti ya, dia sudah memiliki kebiasaan puasa, maka berpuasalah. Atau si orang ini dia memiliki kewajiban puasa, maka berpuasalah. Jadi sebetulnya pada hadis ini Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, ikhwah. Nanti kita bahas puasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, sebetulnya tentang itu ya, ikhwah ya. Di hadis yang pertama dan yang kedua nanti ada hubungannya juga. Kita bahas, sekarang masuk ke syarahnya. Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu. La taqaddamu bifathita, dengan difatahkan taknya. Wa asluhu, asal katanya ikhwah sebetulnya bukan la taqaddamu, tapi la tataqaddamu. Karena apa? Taqaddama ya taqaddamu. La tataqaddamu. Kenapa taknya dibuang? Hudzifat ihdatta aini takhfifan. Taknya dibuang 1 untuk meringankan pengucapan takhfif. Dan orang-orang Arab biasanya seperti itu ya, kok ya. Di dalam Al-Qur'an juga ada yang hurufnya taknya dibuang 1. Waruya, dan diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, la tuqaddimu bidomita wa kasrid dal Ramadan. Jangan kalian dahulukan bulan Ramadan. Maksudnya bulan ini apa? Saumahu. Yaitu jangan kalian dahului puasa Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain, dengan melaksanakan 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Bahkan kata Syekh Zakaria, wala aktsara illa nisfi Sya'ban. Atau lebih dari itu, sampai ke pertengahan Sya'ban. Maka dari itu ikhwah, kita sudah pernah belajar, setelah pertengahan Sya'ban kita dilarang melaksanakan puasa. Gitu ya. Kita dilarang melaksanakan puasa. Kecuali, nanti ada pengecualiannya ya. Intinya itu dulu. Setelah nisfu Sya'ban kita tidak boleh melaksanakan puasa sunnah. Seperti itu. Kemudian li khabari Abi Daud wa ghairihi al-ati. Nanti juga kita bahas khobarnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang selain Abu Daud ya, ada Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, riwayat dari Abu Hurairah fi shaumi tatawwu', tentang puasa di bab puasa sunnah. Karena apa? Di sana disebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu.
Rasulullah SAW bersabda, apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan illa rojulun, kecuali seorang laki-laki. Birof ibadalan minad domir. Di sini sebagai badal ya. Dibaca rofa sebagai badal dari domir. Wabin nasab istithna minhu, atau bisa dibaca nasab illa rajulan gitu ya, istithna minhu, karena sebagai istisna, pengecualian dari larangan sebelumnya ya. Kama quri abihima fi qouli ta'ala, sebagaimana bisa dibaca juga di firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak, wa fi qoulihi ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Di surat Hud ayat 81 itu kan illam ra'atak, mansub. Di surat An-Nisa itu disebutkan illa qalilum minhum, qalilun. Itu rafa, seperti itu. Jadi Syekh Zakaria Ansari ingin mengatakan bahwasanya setelah illa bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, seperti itu ikhwah. Kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seorang laki-laki yang biasa menjalankan suatu puasa, maka berpuasalah. Ini maknanya banyak nanti ikhwah, kita bahas ya. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari hadis ini ikhwah? Untuk yang tadi ikhwah, wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak, itu kan bisa dibaca illam ra'atak, bisa dibaca illam ra'atuk ya. Yang baca illam ra'atuk di surat Hud bisa dibuka ya, Hud ayat 81. Ini kita masuk qiraat illam ra'atuk. Yang membaca dengan rofa itu qiraatnya Ibnu Katsir dan Abu Amr. Sedangkan qiraat yang lain itu membacanya dengan illam ra'atak, dengan nasab. Jadi jangan kaget nanti kalau kita belajar qiraat kok harokatnya beda, seperti itu. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Al-Budur Az-Zahir. Kemudian di surat An-Nisa ayat 66 itu kan ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Yang membaca illa qalilan minhum, qalilan, itu adalah qiraatnya Ibnu Amir Asy-Syami. Sedangkan qiraat yang lain membacanya illa qalilun. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada fawaid atau faidah-faidah dari hadis yang kita bacakan tadi. Wa fihi, di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah ma'a khabar, disertai dengan khobar tadi sebelumnya ya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban telah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Syekh Zakaria Ansari menjelaskan karahatu shaumin nisfi tsani min Sya'bana illa an yakuna lisababin. Dengarkan baik-baik ikhwah. Terdapat hukum makruh, garis bawahi dulu. Terdapat hukum makruh berpuasa di pertengahan kedua atau di paruh kedua dari bulan Sya'ban, berarti dari tanggal 16, illa an yakuna lisababin, kecuali karena ada sebab tertentu. Apa sih sebab-sebab yang membolehkan kita melaksanakan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban? Kaqada'in wa nadharin wa wirdin fala karohata. Seperti apa? Seperti puasa qada, puasa nazar, atau puasa wirid, puasa yang sudah jadi kebiasaan kita, begitu. Puasa sunnah yang sudah jadi kebiasaan kita, misalkan sering melaksanakan Senin Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya, itu puasa wirid. Fala karohata, maka hukumnya tidak makruh. Seperti itu. Jadi kan besok belum Ramadan nih, wah. Besok belum Ramadan, hari Rabu.
Masih bulan Sya'ban, tanggal 30 berarti ya. Maka bagi yang mau qada puasa silakan, masih boleh. Begitu, masih boleh. Karena di kita sudah ditetapkan bulan Ramadan hari Kamis atau malam Kamis. Seperti itu. Atau kemarin-kemarin setelah nisfu Sya'ban mau bayar puasa, silahkan. Karena ada sebab. Atau karena ada nazar. Atau karena memang sudah rutin puasa Senin Kamis. Aduh, saya biasa Senin Kamis nih. Apakah setelah pertengahan Sya'ban saya boleh puasa Senin Kamis? Jawabannya boleh. Karena sudah jadi kebiasaan. Berbeda kalau ada orang yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah. Tiba-tiba setengah pertengahan Sya'ban dia pengen puasa sunnah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, ya. Kemudian di sini disebutkan, tadi kan disebutnya makruh, ya. Nah, makruh di sini tuh apa sih? Kata Syekh Zakaria Ansori, beliau berkata, wal karahatu indana fi dzalik, dan makruh yang kita maksud pada permasalahan ini menurut kita, ini menurut mazhab Syafi'i, karahatu tahrim adalah makruh tahrim. Maksudnya makruh yang berarti haram. Makruh tahrim itu ya haram juga gitu ya. Jadi tidak boleh dilarang. Wasababuha qila. Adapun sebabnya pelarangan tersebut itu ada beberapa pendapat ya. Qila dikatakan do'ful badani bisaumi dzalika an shaumi Ramadan. Yang pertama ada yang berpendapat bahwasanya khawatir badan menjadi lemah gitu ya untuk menjalankan puasa Ramadan. Waqila ada juga yang berpendapat ta'zimu syahri Ramadana bi alla yuzada fil ibadati ma laisa minha. Ada yang berpendapat juga bahwasanya kenapa tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban adalah sebagai bentuk penghormatan atau takzim gitu ya terhadap bulan Ramadan agar tidak ditambah-tambah dengan ibadah yang bukan bagian dari bulan Ramadan. Kemudian wa kullun minhuma muntaqidun bisaumi syahri Sya'bana kullihi. Akan tetapi kedua alasan tersebut dapat dibantah gitu ya dengan fakta diperbolehkannya puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Kita boleh puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Bahkan di sini disebutkan fa innahu mujma'un ala jawazihi bal huwa sunnah. Gitu ya. Karena hal itu telah disepakati kebolehannya. Puasa bulan Sya'ban secara full itu dibolehkan. Bahkan hukumnya sunnah. Gitu ya. Ma'annal ma'nayaini al-madhkuraini maujudani fihi bal aqwa. Padahal dua alasan tersebut, tadi kan alasannya satu, supaya badan tidak lemah. Yang kedua, menghormati bulan Ramadan. Itu dibantahkan dengan fakta bahwasanya puasa bulan Sya'ban full itu diperbolehkan, bahkan sunnah. Seperti itu. Maka dari itu, alasan-alasan tersebut tidak bisa diterima gitu ya. Tapi hukumnya tetap, hukumnya tetap. Yang dibantahkan di sini adalah alasan tadi ya, do'ful badan wa ta'zim syahri Ramadan itu. Untuk hukumnya tetap kita tidak diperbolehkan melaksanakan puasa sunnah yang bukan wirid, yang bukan kebiasaan setelah nisfu Sya'ban. Bal aqwa di sini sebutkan. Bahkan kalau puasa full di bulan Sya'ban ya tentunya itu lebih kuat lagi, lebih capek lagi badan gitu ya, ya. Lebih banyak lagi puasa yang dilakukan. Kemudian di sini disebutkan tadi puasa di bulan Sya'ban full itu disunahkan. Ini bisa kita lihat ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan juga ada dalam Imam An-Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya qalat, beliau berkata,
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Sayyidah Aisyah berkata, Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Karena sesungguhnya Sayyidah Aisyah berkata, karena sesungguhnya beliau biasa berpuasa Sya'ban seluruhnya. Karena dulu beliau pernah puasa di bulan Sya'ban itu seluruhnya. Nah, maka dari itu Syekh Zakaria Ansari mengatakan puasa di bulan Sya'ban full itu disunahkan. Dan jarang di kita ya, ada orang yang melakukan itu ya. Jarang. Kemudian disebutkan, sekarang kita kembali ke matan. Disebutkan di sini ya, wa uridal khabarul madhkur biqauli sallallahu alaihi wasallam li rajulin min sarorin. Hadis larangan itu bertentangan, ta'arud gitu ya, dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang laki-laki. Li rajulin. Yakni si laki-laki ini ditanya oleh Rasulullah SAW. Hal sumta min sarori sya'bana syai'an? Apakah engkau itu berpuasa dari saror? Nanti kita bahas ya tentang saror. Dari saror Sya'ban sedikit. Apakah engkau berpuasa beberapa hari gitu ya? Dari saror Sya'ban. Nah, saror itu apa sih? As-saror, ikhwah. Saror itu al-layali allati yastatirul qamaru fiha. Saror itu adalah malam-malam saat bulan yastatiru, tersembunyi atau tidak tampak gitu ya. Faqila, nanti juga sebenarnya di matannya atau di syarahnya ini ada ya. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya saror itu maknanya adalah akhiruhu, akhir bulan Sya'ban. Waqila ghairu dzalik, dan ada yang berpendapat juga bukan dengan pendapat yang lain. Di syarah nanti disebut di akhirnya. Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang, apakah engkau berpuasa gitu ya? Apakah engkau berpuasa dari bulan Sya'ban gitu ya? Qala, laki-laki ini menjawab, la, enggak, di bulan Sya'ban enggak puasa, atau kita bilang tidak berpuasa sama sekali gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, qala fa idza aftarta fasum yauman. Dia bersabda, jika engkau telah berbuka gitu ya, atau engkau tidak berpuasa, fasum yauman, maka berpuasalah sehari. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain disebutkan yaumain, berpuasalah 2 hari. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Wal muradu bisarori Sya'ban, yang dimaksud dengan syaror Sya'ban adalah akhiruhu, adalah akhir bulan Sya'ban. Jadi kan bertentangan ya, ya. Disebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Tapi di hadis ini Rasulullah nanya ke orang, kalau seorang laki-laki, engkau berpuasa enggak di bulan Sya'ban? Enggak. Nah, Rasulullah malah menyuruh orang itu untuk berpuasa. Begitu. Nah, di sini ulama nanti berbeda ikhwah dalam memahami hadis ini. Dari kata saror. Wal muradu bisarori Sya'ban akhirihi. Maksudnya adalah bi akhiri Sya'ban. Apakah engkau berpuasa di akhir bulan Sya'ban? Misal begitu. Kalau misalkan memang saror maknanya akhir, maka kan bertentangan. Di hadis yang pertama disuruh untuk tidak berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Di hadis yang kita bahas, kalau maknanya akhir, malah disuruh berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Gitu kan? Kemudian Syekh Zakaria Ansari mengatakan, waqila awwaluhu wa alaihi
Wa alaihi falat mu'aradata. Ada juga yang berpendapat bahwasanya makna saror itu adalah awal gitu, adalah awal. Jadi disuruh apakah engkau berpuasa di awal bulan Sya'ban? Kalau pertanyaannya di awal bulan Sya'ban, maka tidak ada pertentangan. Gitu ya, ya. Karena memang yang dilarang itu setelah nisfu Sya'ban, bukan di awal. Maka kata Syekh Zakaria Ansori, kalau maknanya awal bulan Sya'ban, maka tidak ada pertentangan, tidak ada ta'arud di sana. Seperti itu. Wa alal awal. Nah, sekarang kita masuk ke makna bagian yang pertama. Makna bagian pertama disebutkan bahwasanya saror itu akhir bulan Sya'ban. Kenapa sih Rasulullah malah, kita ini ambil makna akhir ya, Rasulullah malah menyuruh atau menganjurkan seorang laki-laki ini untuk melaksanakan di akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Syekh Zakaria Ansori menjelaskan, wa alal awwali jumi'a bainahuma. Kalau maknanya yang pertama, yaitu yang bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa di akhir bulan Sya'ban, maka kita gabungkan maknanya. Bi annar rajula kana qad nadhara sauma akhir syahr. Kata Syekh Zakaria Ansori, bisa jadi laki-laki itu telah bernazar melaksanakan puasa di akhir bulan. Fa'amarahu Rasulullah SAW biwafaihi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk memenuhi nazar tersebut. Au kana adathu sauma akhirihi. Atau ini alasan yang kedua, bisa jadi kenapa Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa? Karena kana adatuhu sauma akhirihi. Bisa jadi puasa yang biasa dilakukan oleh laki-laki tersebut itu memang sudah jadi kebiasaannya melaksanakan di akhir bulan. Seperti itu, ikhwah. Jadi hadis tentang Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk melaksanakan puasa di akhir bulan Sya'ban, dan kita maknai saror itu sebagai akhir bulan Sya'ban gitu ya, bisa rori Sya'ban itu akhir, maka kata Syekh Zakaria Ansori, ingat, menurut Syekh Zakaria Ansori, bisa jadi laki-laki itu punya nazar, maka Rasulullah memerintahkan dilaksanakan di akhir bulan Sya'ban. Atau yang kedua, bisa jadi laki-laki itu memang sudah punya kebiasaan puasa sunnah di akhir bulan. Seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan ya kok ya. Tidak ada pertentangan. Seperti itu ya kok. Baik ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan ikhwah? Al-Fakir ringkas nih ikhwah, faidahnya ya. Satu, tadi kita sudah bahas tentang definisi dari puasa, kemudian juga dalil diwajibkannya puasa. Terus yang kedua, kita bahas bahwasanya kita tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa sehari atau 2 hari bahkan sebelumnya. Jadi larangan di sini disebutkan karohatu tahrim ataupun makruh tahrim. Makruh yang berdosa gitu ya kalau dilakukan. Kadang kita nyebutnya haram juga. Kita dilarang untuk melaksanakan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Apabila puasa yang kita lakukan setelah nisfu Sya'ban itu adalah puasa nazar, puasa qadha, ataupun puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang jadi wirid kita, jadi kebiasaan kita, itu tidak apa-apa, boleh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, telah kita bahas juga tadi tentang pertentangan hadis ya ikhwah ya. Maka dari itu digabungkanlah oleh Syekh Zakaria Ansori tentang hadis-hadis tersebut.
Seperti itu, ikhwah. Nah, ini dia, ikhwah. Kalau kita belajar fikih pakai hadis, ya kita fokusnya ke hadisnya ya. Maka juga nanti ada pembahasan. Makanya siapa Syekh Zakaran Sori nanti di hadis yang kedua mengatakan wal kalamu ala dzalika mabsutun fi kutubil fiqh. Beliau menyuruhnya baca kitab fikih. Pembahasan panjang tentang hal ini bisa dibaca di dalam kitab fikih. Seperti itu. Adapun fikihnya Syekh Zakaran Sori dalam Fathul Wahhab sudah kita bahas ya, Eko ya. Jadi sekarang kita fokus ke hadisnya. Seperti itu. Untuk rekaman, oh iya, belum Al-Fakir upload ya, ya. Insya Allah nanti Al-Fakir kirimkan ya, ya, link rekamannya. Insya Allah. Belum Al-Fakir rapihkan. Coba sambil Al-Fakir bikin poll ya. Hukum puasa sunnah bukan wirid. Nah, Al-Fakir bikin kuis ya, ya. Ada lagi ikhwah sebelum kita akhiri? Masih mudah ya untuk dipahami. Hadisnya pun ya maknanya seperti itu ya. Kita tidak boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban kecuali karena sebab. Assalamualaikum. Insya Allah kita akan lanjutkan ikhwah. Nanti untuk di bulan Ramadan ditunggu saja ikhwah ya jamnya. Biasanya kita ba'da tarawih. Entah itu biasanya jam 9 ya atau lebih malam lagi. Kita kurang lebih ada beberapa hadis di sini, nanti sampai di yang terakhir itu kita bahas tentang bab yang terakhir itu tentang ini. Bab yang terakhir tentang i'tikaf dan sholat malam ya. Bab i'tikaf dan sholat malam. Insya Allah. Sini ada pertanyaan, apakah ada kekhususan doa tarawih dan witir?
Maksudnya doa khusus gitu ikhwah ya. Sebetulnya dalam hadis ikhwah, kalau untuk witir ada untuk witir seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau itu tentang witir yang sering kita baca juga, Allah mahdina fi atau mahdini fiman hadait, itu ada dalilnya witir, tentang doa witir. Adapun seperti doa kamilin itu ikhwah, itu adalah doa-doa yang disusun gitu oleh ulama kita. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan semuanya ikhwah. Tapi itu adalah kumpulan-kumpulan doa. Seperti ucapan Allah majabil imani kamil wal faradi muaddin wal salati hafidin, itu kan doa-doa pada umumnya gitu ya, ikhwah ya. Yang diambil juga di beberapa nas ya, seperti itu. Dalam artian di dalam Al-Qur'an pun ada wabi misalnya hurun ain, sarir gitu ya. Bisa aja dibaca dibaca doa kamilinnya, dilihat artinya seperti itu. Ya itu namanya doa kamilin. Allahumma ajina bil imani kamilin walil faraidi muaddin. Itu kalau kita berbicara hadisnya ya ikhwah, itu tidak ada. Tapi ini karena doa, ini penting ikhwah. Doa itu bebas, terserah kita ya, ingat itu. Ini doa di luar sholat ya. Doa itu bebas, bikin sendiri, mau pakai bahasa Indonesia boleh gitu. Ya nggak boleh apa? Doanya dinisbatkan kepada Nabi. Itu yang nggak boleh. Begitu. Nanti Al-Fakir cari ya referensi-referensinya doa-doa ini. Setahu Al-Fakir, doa kamilin, doa sholat tarawih, itu tidak ada riwayat hadisnya kalau kita nyari hadis. Bukan berarti kita tidak boleh membacanya. Itu ya. Bukan berarti kita tidak boleh membacanya. Kita tidak boleh menisbatkan doa yang bukan berasal dari Rasulullah gitu. Kita nisbatkan kepada Rasulullah, itu yang nggak boleh. Seperti itu ikhwah. Jadi kalau untuk bertanya tentang hadisnya, setahu Al-Fakir tidak ada. Ya. Karena itu doa. Doa itu ikhwah boleh kita bikin sendiri. Tapi jangan pernah dinisbatkan ke Nabi Muhammad SAW. Kecuali kumpulan-kumpulannya. Allahumma jabi imani kamilin walil faraidi muaddin. Dan Al-Fakir ngapalin itu ikhwah. Dilihat ikhwah. Di surat Al-An'am ayat 92. Ini contohnya ya. Surat Al-An'am ayat 92. Tentang sholatiim yuhafidun. Nah, seperti itu ikhwah. Jadi doa-doa itu diambil gitu ya. Wali sholati hafidin gitu. Itu diambil dari permintaan aja ya. Doa yang disusun, yang diambil dari beberapa ayat biasanya. Misalkan di
Di surat Muhammad ayat 15. Salam. Ini Al-Fakir kirim ya. Kalau mau bertanya, nah ini juga kita ini ya, ya, cari bareng-bareng siapa yang pertama kali gitu. Siapa yang pertama kali nyusun itu? Nah, itu baru tuh. Nih, gua lihat di surat Muhammad ayat 15. Ini contohnya yang Al-Fakir sampaikan itu diambil dari nas atau ayat-ayat Al-Qur'an. Itu disebutkan wanharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffan. Itu kan sama, diambil-ambil gitu loh, ikhwah. Apa yang ada di Al-Qur'an diambil kemudian dijadikan doa. Bukan doanya dari Al-Qur'an gitu. Tapi beberapa aja. Di doa kamilin, Al-Fakir kirimkan juga di doa kamilinnya. Iya, doa itu bebas asalkan mengandung kebaikan. Tapi ingat, kalau kita bikin doa jangan dinisbatkan pada Nabi. Kita doa pakai bahasa Indonesia ya. Apakah pernah diajarkan Nabi? Ya nggak pernah. Nah, doa salat tarawih. Di situ kan ada ya, wah. Bentar di bagian mana ya? Wa fil zaid wa fil akhirah wa bil qada'i dan laysa bil mutahaddisin. Nah, wa ilal haudi waridin wa ila jannati dakhil wa minan nari najin wa ala sariratil karamati qa'idin min hurin in wa min sudus sabudi baji mutalabisin. Sampai wa min labanin wa asalin musaffan syaribin. Nah, itu kan diambil dari surat Muhammad SAW ayat 15. Begitu ikhwah maksudnya. Jadi disusun jadi doa. Contoh misalkan kan ada di surat Al-Baqarah hudal lil muttaqin gitu ya. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita doa, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Boleh nggak? Boleh. Bebas. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Boleh, tapi nggak boleh. Doa ini diajarkan atau doa ini dari Rasulullah. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti ikhwah. Nah, yang perlu jadi pertanyaan, siapa yang pertama kali menyusun? Nah, itu ikhwah. Yang perlu kita cari tahu. Seperti itu ya, ikhwah ya. Ada lagi ikhwah? Jadi ingat ya, kita tidak boleh mudah menyalahkan, tidak boleh juga gegabah gitu ya. Ada lagi ikhwah? Di teks yang lain juga ada beberapa perbedaan ya, ikhwah ya. Tentang doa-doa tersebut. Jadi tidak wajib ikhwah. Doa setelah tarawih tidak wajib seperti itu.
Tapi ikhwah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwami thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.